Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Panglima TNI, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasal, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kronologi hilangnya kontak antara unsur-unsur atas permukaan dengan KRI Nanggala 402 sampai dengan adanya isyarat melalui prosedur subluk termasuk prosedur submis dan terakhir adalah prosedur subsang. Kita semua turut prihatin dengan kejadian yang dialami prajurit KRI Nanggala 402 dan personil yang on board di dalamnya. Rabu, tanggal 21 April tahun 2021 dini hari, KRI Nanggala 4 kontak saat melaksanakan drill penembakan torpedo di perairan utara Bali. Upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402. Di lapangan rencana akan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya, kayak BPPT dan Basarnas, termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan kita semua berharap upaya pencarian akan membuahkan dan menumbuhkan harapan untuk menyelamatkan seluruh personil KRI Nanggala. Saudara-saudara sekalian, untuk penjelasan lebih detail terkait kronologis kejadian dan upaya pencarian yang tengah dilakukan akan disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Kami persilakan.
Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan RI, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan saudara sekalian. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, ya, untuk unsur-unsur Angkatan Laut di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut, yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembakan rudal C802 dan torpedo kepala perang, di mana sasarannya adalah salah satu KRI. Demikian pada saat kemarin, hari Rabu tanggal 21 April 2021, dilaksanakan dulu latihan penembakan torpedo kepala perang dari KRI Nanggala. Dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya. Namun demikian, pada jam 2.30 sudah kita laksanakan isyarat terbit mulai latihan. Namun pada jam 03.00 KRI Nanggala izin menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak torpedo. Dan si radar penjejak, ya, di samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut kapal selam akan didampingi oleh si radar penjejak, yang di situ di dalamnya ada orang Kopaska maupun dari kapal selam sendiri, untuk nantinya apabila torpedo meluncur mereka akan mengikuti. Kemudian jam 03.00 sampai jam 03.30 digeledah koneng tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak si radar dalam jarak 50 meter. Dan jam 03.30 KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning. Dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang PAM ini sudah persiapan untuk persiapan torpedo meluncur. Namun demikian, pada jam 3.46 si radar memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala yang perlahan balan mulai menyelam dan tidak terlihat, jadi akan menyelam. Jadi untuk menembakkan tersebut KRI Nanggala harus menyelam. Pada 03.46 sampai 04.46 GT penembakan terus-menerus memanggil KRI Nanggala namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop depth masih kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam, tidak ada periskopnya, dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin. Yang harusnya penembakan tadi harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil sudah tidak respon. Sehingga pada jam 03.46 sampai 06.46 terus dilaksanakan manggil dan tidak respon, dan pada jam 04.17 kita terbangkan heli dari KRI GNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil, sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan. Kemudian estimasi KRI Nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam 05.15. Jadi harusnya jam 05.15 apabila komunikasi tidak terjalin sesuai jadwal, mereka sebenarnya sudah harus timbul. Ya, namun demikian pada jam 05.15 KRI Nanggala tidak timbul dan tidak terlihat di permukaan, komunikasi tidak jaring pada jaring utama dan jaring cadangan. Kemudian pada jam 05.15 kita adakan prosedur subblock, yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam. Kemudian pada 06.46 kita laksanakan isyarat submiss, jadi 3 jam dari waktu hilang kontak, ya, sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian, latihan kita tunda. Dan nantinya akan
selanjutnya akan kita laksanakan isyarat sapsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita isyaratkan untuk sapsang sesuai tadi yang disampaikan Bapak Panglima TNI. Ini adalah kronologis untuk KRI Nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Jadi oleh seluruh unsur yang tergabung dalam latihan penembakan torpedo SUT kepala perang maupun C802 yang dilaksanakan oleh 21 KRI yang berada di laut sekarang ini, serta 2 kapal selam dan 5 pesawat udara yang mendukung latihan ini. Sehingga latihan kita tunda, sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam. Dan kemarin atas izin Panglima TNI, kita distress pada negara-negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam yang selama ini sudah terjalin dengan negara-negara yang memiliki kapal selam, dan dari distress tersebut sehingga negara-negara yang memiliki kapal selam mereka siap untuk membantu. Dan yang sudah berangkat adalah dari Singapura dan dari Malaysia, dan 8 negara lainnya akan siap juga membantu pelaksanaan itu. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan, mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan. Dia tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan, semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Ya demikian mungkin dari saya dapat saya sampaikan. Kami kembalikan lagi kepada Panglima TNI. Itu tadi penjelasan dari Kepala Staf Angkatan Laut. Mungkin kalau ada pertanyaan, di sini ada Bapak Menhan, ada Kepala Staf Angkatan Laut, dan ada saya sendiri. Kami silakan. Ya. Ya, yang angkat tangan belakang dulu ya, silakan. Dijelaskan kemampuan dari KRI Nanggala itu seperti apa. Dan kemarin juga ada informasi adanya gerakan di bawah air yang 2,5 knot itu. Bagaimana penjelasannya Pak Panglima? Terima kasih. Ya sekalian. Ya. Ada pertanyaan dari Metro dan Kompas, ini yang jawab adalah Kasal, dan nanti Pak Menteri menjawab terkait kebijakan. Kami silakan Kasal. Baik, terima kasih. Jadi kemampuan oksigen KRI apabila kondisi blackout seperti sekarang ini, kalau diperkirakan blackout itu mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak jam 3, hingga nanti bisa sampai hari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada. Yang kedua pertanyaan adalah adanya indikasi di bawah laut. Bagaimana dilanjut? Ada 2 pertanyaan yang sama antara Metro dan Kompas. Silakan. Jadi yang kemarin ditemukan itu adalah rumpon, ya rumpon bawah laut. Jadi kemagnetannya sangat lemah. Nah tadi yang baru kita temukan saat Bapak Panglima TNI ke sana, tadi ada dari magnetometer KRI Rimo itu ditemukan kemagnetan yang tinggi di dalam suatu titik yang kedalamannya kurang lebih 50 sampai 100 meter melayang. Nah mudah-mudahan nanti sore bisa kita aksi menggunakan multi band echo sounder yang sekarang sedang kita pasang di KRI Rimo portable, dan nanti sore mudah-mudahan KRI Rigel juga bisa datang. Nah ini nanti bisa diaksi yang lebih rinci lagi
sehingga kelihatan di situ apa yang tadi ditemukan yang kemahanetannya tinggi. Harapannya kemahanatan tinggi tersebut adalah KRI Nanggala. Menanyakan tentang rencana pengadaan alutsista ke depan. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang unsur bahaya. Jadi inilah masalah pertahanan negara. Hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara, apakah di laut, di udara atau di darat, mengandung 3 unsur itu. Adalah kegiatan yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, profesionalitas juga yang tinggi daripada, dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi. TNI untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal, sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk, yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Nah, kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat, mari kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu penjelasan saya. Ya, kita sedang dalam rangka serahkan modernisasi alutsista untuk 3 angkatan, dan kita akan lakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang seefisien mungkin. Tapi kita ingin punya TNI yang handal. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.